Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 18 Rabiul Awal 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 September 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi pengajian malam hari ini, saya akan membawakan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, alhamdulillah, mulai pekan ini atau pekan lalu, setiap hari Rabu seperti ini di sore hari, kira-kira setengah jam sebelum dimulai sholat maghrib, sebelum adzan maghrib, ada program baru dari pesantren Tunas Ilmu, yaitu program Tahsin of Air. Tahsin of Air, yaitu menyediakan tenaga-tenaga ahli bagi para jamaah sekalian yang pengen memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Yang pengen memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya, maka bisa menyetorkan bacaannya kepada tenaga-tenaga ahli dari pesantren Tunas Ilmu. Tempatnya di bagian depan area dekat pintu masuk dari Masjid Agung Darussalam. Setiap hari nopo? Rabu setengah jam sebelum adzan. Ya. Dan ini tidak dipungut biaya, ya, alias cuma. Hanya saja ini baru bisa untuk jamaah putra, ya, yang jamaah putri belum, karena santri-santri kami adalah santri-santri putra. Nek bujangan mulang ibu-ibu marasi. Setiap hari apa? Rabu malam
Kamis. Ya. Pengumuman yang kedua, insya Allah pesantren Tunas Ilmu akan mengadakan tabligh akbar pada hari Ahad, tanggal 14 September, insya Allah, di Masjid Manarul Ilmi, di komplek pesantren Tunas Ilmu, jam 9 pagi. Jam pinten? 9 pagi. Mengangkat tema ayunan langkah penebus dosa. Napa? Ayunan langkah penebus dosa. Insya Allah kami yang akan menyampaikan materi tersebut. Jam pinten? Jam 9. Mangkatnya sing gasik. Ada insentifnya. Apa insentifnya? Nduk. Jadi ada 500 paket telur. Bagi yang datang lebih awal. Aku subuhan nengkan apa? Panitia ini urung tekan deh. Ya. Insya Allah untuk jamaah sekalian. Hari ini apa? Ahad tanggal 14 jam 9. Ya. Baik. Hari ini kita akan memasuki tema yaitu pendahuluan atau muqaddimah dari tafsir surat Abasa. Seperti biasanya, sebelum kita mengkaji tafsir dari suatu surat yang ada di dalam Al-Quran, kita akan membawakan beberapa poin-poin penting sebagai pendahuluan, seperti misalnya nama surat, kemudian asbabu nuzul, terus keutamaan dari surat tersebut, dan juga pembahasan apakah surat itu Makkiyah atau Madaniyah. Beberapa poin-poin ini selalu kita bawakan di awal tafsir setiap surat. Hari ini kita akan membawakan poin-poin itu terkait dengan surat napa? Abasa. Poin yang akan kita bahas pertama kali adalah nama surat. Apa? Nama surat. Di hadapan saya ada 4 nama yang digunakan oleh para ulama kita untuk menamai surat Abasa. Yang pertama dan yang paling terkenal dan masyhur yaitu surat Abasa. Nama yang pertama surat apa? Abasa. Nama ini tertulis hampir di seluruh mushaf Al-Quran. Juga tertulis di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma serta Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair juga menamai surat ini dengan surat apa? Abasa. Kenapa kok surat ini dinamai dengan surat Abasa? Karena itulah kata yang pertama kali muncul di dalam surat ini. Apa ayat pertama? Abasa wa tawalla. Jadi nama ini diambil dari kata pertama yang muncul di dalam surat ini. Oke? Ini nama yang pertama, namanya surat apa? Abasa. Yang kedua, sebagian ulama menamai surat ini dengan surat
As-Safarah. Napa? As-Safarah. Nama ini ada di dalam beberapa kitab tafsir. Contohnya tafsir Al-Jamal, tafsir Al-Khatib Asy-Syirbini, tafsir Asy-Syaukani, tafsir Al-Alusi, dan juga As-Sakhawi termasuk yang menyebutkan nama tersebut, serta Al-Aini. Surat apa? As-Safarah. Surat atau nama As-Safarah ini diambil dari salah satu kata yang muncul di dalam surat ini, yaitu di ayat yang ke-15. Bunyinya bi aidi safarah. Kenapa? Bi aidi safarah. Makanya ada sebagian ulama menamakan sebagai surat As-Safarah. Sampun pinten? Kalih. Yang ketiga, ada sebagian ulama yang menamai surat ini dengan surat As-Sakhah. Surat apa? As-Sakhah. Di antara ulama yang menamai surat ini dengan surat As-Sakhah, Al-Khafaji, Al-Alusi, Al-Qasimi, dan juga Al-Biqai sebelumnya. Kenapa kok surat ini dinamai dengan surat As-Sakhah? Karena kata As-Sakhah muncul di dalam surat ini dan hanya ada di surat ini. Jadi tidak ada kata As-Sakhah di dalam Al-Quran kecuali di surat ini. Yaitu di ayat pinten 33. Apa bunyinya? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Sudah berapa ini? 3. Yang terakhir, yang keempat, sebagian ulama menamai surat ini dengan surat Al-A'ma. Surat apa? Al-A'ma. Di antara ulama yang menyebutkan nama ini adalah Al-Jamal, kemudian Al-Alusi, dan yang lainnya. Kenapa kok dinamai surat Al-A'ma? Karena kata ini disebutkan di ayat kedua. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berarti kita ulangi nggih, nama yang pertama apa? Abasa. Yang kedua As-Safarah. Yang ketiga As-Sakhah. Yang keempat Al-A'ma. Dari 4 nama ini yang paling terkenal adalah nama yang pertama. Kita pindah poin yang kedua, asbabun nuzul. Apakah kejadian yang menjadi latar belakang diturunkannya surat Abasa? Sebelum saya bawakan kisahnya, kita perlu mencerna situasi dan kondisi saat surat ini diturunkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat bersemangat untuk berdakwah kepada semua kalangan, terutama kepada tokoh penting.
Dalam hal ini yang dimaksud adalah para pembesar Quraisy. Jadi Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat bersemangat dalam berdakwah kepada semua kalangan. Terutama adalah tokoh-tokoh. Kenapa? Kok Rasulullah SAW memprioritaskan untuk melakukan pendekatan dan dakwah kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pembesar, kepala suku. Kenapa? Betul sekali. Sekali mereka masuk Islam, maka biasanya anggota sukunya akan berbondong-bondong ikut. Jadi ada sebuah target besar kebaikan di balik masuknya seorang tokoh ke dalam agama Islam. Makanya ada ungkapan an-nasu ala dini mulukihim. Orang itu, masyarakat itu tergantung bagaimana pemahaman pembesarnya. Jadi apa kecenderungan pembesarnya, kecenderungan keagamaan atau yang semisal, kecenderungan bahkan hobi, itu akan diikuti sama masyarakatnya. Lah Rasulullah SAW tahu persis bahwa kalau seandainya pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam, maka efeknya dahsyat. Jadi saat itu Rasulullah SAW begitu semangat untuk mendakwahi pembesar Quraisy. Di waktu yang sama, para sahabat yang baru masuk Islam, mereka sangat semangat untuk belajar ajaran Islam dari Nabi kita Muhammad SAW. Di waktu yang sama, para sahabat juga sangat semangat untuk belajar, berguru, menimba ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ada berapa semangat? Ada dua. Satu, Rasulullah SAW semangat mendakwahi musyrikin Quraisy. Dua, para sahabat semangat belajar dari Nabi SAW. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah turun surat Abasa. Kisahnya tentang seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sinten? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir bahwa kisah beliau inilah yang menjadi sebab diturunkannya surat Abasa. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kekurangan fisik. Apa? Buta. Akan tetapi beliau ini termasuk dari muhajirin senior. Jadi ada muhajirin, ada apa? Ansor. Sehingga beliau berkali-kali ditugasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan beliau menjadi imam. Abdullah ibnu Ummi Maktum berkali-kali saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada keperluan di luar kota Madinah,
Nabi SAW menugasi Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi apa? Imam. Dan itu adalah sebuah kehormatan. Memimpin ibadah yang paling mulia. Ya. Dan enggak cukup sampai di situ. Abdullah ibnu Ummi Maktum juga kerap ditugasi untuk menjadi muadzin bersama dengan Bilal ibnu Rabah. Selain itu, ternyata Abdullah ibnu Ummi Maktum ini masih ada hubungan kerabat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur istri Rasul SAW yang pertama. Sinten? Khadijah radhiyallahu anha. Oke. Apa kisahnya? Kisah ini terjadi di kota Mekah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Dan saat itu yang hadir adalah Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Sebelum masuk Islam. Jadi Nabi SAW sedang mendakwahi para pembesar-pembesar tersebut. Nabi SAW menjelaskan tentang keimanan, tentang Islam, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya, rahmatnya, dan apa akibatnya seandainya tidak beriman kepada Allah, dan apa buah manis yang akan dipetik andaikan mereka mau beriman kepada Allah dan bersyahadat. Nabi jelaskan panjang lebar. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW sedang sibuk dan fokus mendakwahi para pembesar-pembesar tadi, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum dan memanggil nama Rasulullah SAW. Wahai Rasul, wahai Rasul, apa Ibnu Ummi Maktum tidak tahu Rasulullah SAW sedang sibuk? Hah? Tidak tahu. Kenapa? Karena buta. Apa enggak dengar suaranya, Ustaz? Kan belum ada mikrofon. Mungkin kalau ada orang datang ke sini, maaf mungkin tunanetra, dia dengar. Ada suara, oh Ustaznya lagi ngisi pengajian. Masa enggak ada Ustaz. Bakal kayak gue. Kenapa? Walaupun orang itu buta, tapi kan dengar suara. Oh, Ustaznya lagi mulang. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini datang mungkin dari kejauhan, tidak tahu bahwa Nabi SAW lagi berdakwah, lagi fokus. Dan yang didakwahi bukan sembarang orang. Ada target besar di balik duduknya Nabi SAW di hadapan orang-orang tadi. Ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah. Wahai Rasul, ajarkan aku ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Berbagilah ilmu kepada aku. Nabi SAW
manusia yang punya apa? Perasaan. Sebagaimana kita manusia yang punya apa? Perasaan. Kalau kita lagi fokus dan itu hal yang penting, bahkan super penting, ujuk-ujuk disela, pripun? Marah kita ya, emosi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam tanda kutip memalingkan mukanya, dan beliau agak masam mukanya. Abasa, abasa itu artinya bermuka masam. Watawalla, dan berpaling. Pertanyaan, ketika Rasulullah SAW berpaling dan mukanya masam, Ibnu Ummi Maktum tahu atau tidak? Karena buta. Tapi level Rasulullah SAW berbeda dengan level kebanyakan orang. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam, berpaling, dan itu tidak dilihat oleh Ibnu Ummi Maktum, yang artinya tidak menyinggung perasaannya Ibnu Ummi Maktum, akan tetapi beliau SAW adalah qudwah. Jadi sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain biasa saja, manakala dilakukan oleh suri teladan, itu menjadi tidak biasa. Kayak jenengan ya. Kayak apa? Jenengan. Sing biasa apa? Ngaji. Kok kemudian keluar rumah kur katokan pendek. Ora kaosan. Persepsi dan pandangan masyarakat ketika melihat jenengan sing biasa ngaji kur katokan pendek ora kelamben, apakah sama persepsinya dengan mereka melihat preman katok pendek? Sama? Beda. Mulane sing hati-hati. Orang beda memandangnya. Karena orang kayak biasa ngaji kayak wong soleh. Walaupun belum tentu kita soleh. Ya. Beda. Level Rasul SAW berbeda. Singkat cerita, Nabi SAW tidak merespon permintaan dari Abdullah ibnu Ummi Maktum karena Rasul SAW sedang sibuk. Setelah selesai, Rasulullah SAW pulang. Di tengah perjalanan pulang, mendadak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terhalang pandangannya. Tidak bisa melihat, mendadak. Sebentar. Kemudian beliau SAW menundukkan kepalanya. Saat itulah Allah Azza wa Jalla menurunkan teguran halus kepada nabinya Muhammad SAW. Apa bunyinya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ada seseorang yang bermuka masam dan memalingkan mukanya. Ketika seorang buta mendatanginya, apa engkau tahu? Bisa jadi, tidakkah engkau tahu? Bisa jadi orang tersebut
Saat engkau ajari, dia akan mendapatkan kesucian jiwa. Au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau dia bisa mengambil pelajaran dari ilmu yang engkau sampaikan. Ditegur Nabi kita Muhammad SAW. Dan tegurannya itu halus, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Di tafsir rinci. Masih 2 pertemuan lagi. Pertemuan depan tafsir global, pertemuan berikutnya tafsir rinci. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menegur Nabinya SAW dengan teguran yang halus, tapi mengena. Ya. Jadi menegur sambil menjaga kehormatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini adalah asbabu nuzul. Berarti ada hubungannya sama kejadiannya sinten? Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Keutamaan surat ini dan momen pembacaannya. Yang pertama, surat Abasa adalah salah satu surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat malam beliau. Salah satu surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW di dalam sholat malam beliau. Berarti beliau SAW kalau sholat malam suratannya panjang. Orang kaya nyong karo jenengan. Kulhu falak. Nah, mending Ustaz daripada orang sholat. Ya wis, ora apa-apa. Tapi ya naik kelas lah ya. Masa kawit mien kulhu falak nas terus ya. Sebagaimana yang dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna afdalas salati ruku'u was sujud. Sesungguhnya gerakan salat yang paling afdal adalah ruku' dan sujud. Inni la'a'lamun nawaira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna surataini fi kulli raka'ah. Sungguh aku tahu suratan-suratan yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam beliau. Salah satunya surat apa? Abasa. Keutamaan yang kedua. Surat Abasa adalah salah satu dari surat yang tidak ada kembarannya di kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Salah satu dari surat yang tidak ada apa? Kembarannya yang semisal dengan itu di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Jadi Allah Azza wa Jalla kan menurunkan ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Nah, dari surat-surat yang ada dalam kitab-kitab suci ini, ada yang serupa dan ada yang spesial. Salah satu surat yang spesial, kata Nabi SAW, wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku diberi surat-surat spesial oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran yang itu tidak ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai hasan oleh Al-Arnaut. Dan surat-surat spesial itu menurut pendapat yang paling kuat ada 65 surat. Yakni dari surat
Qaf sampai surat An-Nas. Dari surat apa? Qaf sampai surat An-Nas. Berarti masuk di dalamnya surat Abasa. Ya, surat Qaf itu ada di juz 26. Jadi mulai dari juz 26 terus 27, 28, 29, terus 30. Itu adalah surat-surat spesial yang tidak ada bandingannya, kembarannya di kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Berapa keutamaan? 2. Apa yang pertama? Salah satu surat yang sering dibaca dalam sholat tahajud. Yang kedua, salah satu dari surat spesial yang tidak ada kembarannya di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ada sebuah hadis yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Ats-Tsa'labi, tafsir Al-Wahidi, yaitu tafsir Al-Wasit, yang menyebutkan di dalamnya sebuah keutamaan dari surat Abasa. Bunyinya, "Wa man qara'a surata Abasa wa tawalla." Barang siapa yang membaca surat Abasa wa tawalla, jaa'a yaumal qiyamati wa wajhuhu dhahikun mustabsyirun. Maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan mukanya tersenyum dan berseri-seri. Barang siapa membaca surat apa? Abasa, nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan mukanya tersenyum dan berseri-seri. Asyik ya? Asyik. Sayangnya hadis ini palsu. Usah menulis orang situ. Hadisnya palsu. Siapa yang mengatakan hadis itu palsu, Ustaz? Yo, para pakar hadis. Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Asy-Syirbini, Al-Imam Al-Munawi. Ini para pakar-pakar hadis. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan wala khilafa. Tidak ada perbedaan pendapat bainal huffadhi, di antara para pakar hadis, bi anna haditha Ubay bin Ka'b hadza mawdu', bahwa hadis tadi palsu. Poin yang ke Isya. Singkat saja. Surat Abasa Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Berdasarkan ijma'. Ijma' itu dinukil oleh Ibnu Athiyah, Ibnu Jauzi, Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, Ibnu Ashur, dan Al-Harari. Surat Makkiyah, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa artinya Makkiyah? Diturunkan sebelum hijrah. Berarti Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Terakhir, berapa jumlah ayat dalam surat Abasa? 42. Berarti lama ya. Pengajian kita bakalan 42 minggu. Ya, insya Allah. Ya. Semoga Allah berkahi waktu kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.